Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 13 dengan nama company kami Gradesi. Kami akan mempresentasikan final report APSI. Next. Jadi untuk study case kami ini, sistem informasi itu adalah suatu pemodelan yang terdiri dari komponen sistem seperti software, hardware, dan brainware yang mengolah informasi menjadi sebuah output yang bermanfaat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam sebuah organisasi menurut Mulyanto tahun 2017. Di sini, multifunction board adalah produk yang kami buat untuk membantu di bidang pendidikan untuk siswa dan siswi untuk belajar menghitung, mengenal tata surya, dan mengenal nama-nama hari juga. Nah, berikut adalah proses bisnisnya dari Gradesi. Next. Lalu ini adalah basis data yang telah kami buat. Nah, basis data ini dikumpulkan sebelumnya Grad. Nah, basis data ini dikumpulkan dengan data yang secara logis terkait dan dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah informasi. Next. Lalu berikut ini adalah diagram UML-nya untuk admin. Next. Nah, yang ini juga use case diagramnya untuk procurement staff. Lalu ini adalah UML dari use case diagram finance staff. Selanjutnya ada use case diagram untuk admin. Nah, selanjutnya ini ada diagram UML atau activity diagramnya yang akan dijelaskan oleh Sinta. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan sedikit penjelasan mengenai diagram UML activity diagram. Activity diagram ini diagram yang menggambarkan logika prosedural, proses bisnis, dan jalur kerja yang mendukung behavior paralel. Nah, di sini ini merupakan activity diagram production staff untuk melihat NPS. Next. Nah, kalau yang ini activity diagram production staff untuk membentuk si NPS. Next. Lanjut ke activity diagram ini merupakan production staff untuk memperbarui NPS. Lalu ada lagi untuk activity diagram production staff untuk menghapus NPS. Next. Nah, di sini ada kelas diagram sistem informasi gradasi company. Next. Lalu ada sekuensi diagram production staff untuk melihat NPS. Next. Di sini juga ada untuk sequence diagram production staff untuk membentuk NPS. Next. Lalu ada lagi sequence diagram production staff untuk memperbarui NPS. Next. Nah, ini untuk sequence diagram production staff untuk menghapus NPS. Next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Grady. Oke, masuk ke prototipe aplikasi, di mana pada sebelumnya kita masuk ke tahap pembuatan localhost dan membuat codingan pada VS Code. Kita itu membuat prototipe terlebih dahulu, di mana menggunakan aplikasi tambahan yaitu Microsoft HD. Kita di sini akan membuat gambaran bagaimana tampilan yang akan kita buat pada nantinya yang akan tampil di localhost yang kita akan buat. Di mana di sini ada tampilan dari login page yang akan kita buat pada perusahaan kami, yaitu perusahaan Gradesi Company. Lalu juga di sini juga ada material, di mana material ini merupakan tampilan yang nanti akan ada di prototype di localhost kami. Lalu ini ada mockup untuk add material. Lalu juga ada mockup dari produk. Add product juga ada. Nah, mungkin daripada saya menampilkan seperti saya akan pindah untuk share screen ke localhost yang setelah kami buat.
Nah, di sini kami telah memperbarui codingan yang telah sebelumnya dari NC sudah dibuat, di mana kami merubah beberapa step seperti tampilan warna, lalu juga tampilan background, lalu juga gambar perusahaan kami, lalu juga header-header yang ada di codingan di VS Code. Lalu kita masukkan login. Nah, sini kita sudah masuk ke tampilan admin, di mana pada tampilan admin ini kita bisa membuat employee, lalu juga account-account yang nantinya akan masuk ke proses production, procurement, dan juga finance. Di sini kami kemarin merubah beberapa step, di mana pada codingannya kita merubah pada tiap header-header dari tiap bagian, di mana di sini ada beberapa bagian, di mana untuk memanggil si perusahaan, logo perusahaan, warna background, warna yang sesuai dari template mockup yang kita inginkan, di mana kita itu merubahnya di tiap header-header procurement, tiap header finance, employee, dan juga semuanya kita ubah, di mana kita membuat codingan baru, yaitu di bagian head kita memanggil style, di mana kita merubah warna sesuai yang kita inginkan. Lalu juga kita menyesuaikan ukuran font yang kita inginkan. Juga gambar-gambarnya. Nah, untuk yang production kita juga merubahnya semuanya. Lalu juga yang finance juga kita merubahnya semuanya. Dari segi warna kita mengikuti keinginan yang kita sudah tentukan untuk di mockup. Lalu juga yang procurement juga kita menggantinya, di mana untuk menggantinya kita merubah di codingan VS Code. Untuk lebih jelasnya kita ganti share screen VS Code. Nah, sebentar. Nah, untuk menggantinya kita mengganti di tiap portal header, mana kita merubah nih yang seperti ada di layar, style coklat background, dan ini merupakan kode warna. Lalu juga jangan lupa untuk merubah di body kelasnya yaitu dengan warna coklat. Lalu juga untuk menyesuaikan ukuran font, tinggal menyesuaikan di bagian margin style, tinggal sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan. Lalu juga untuk logo perusahaan yang kita inginkan itu kita memasukkannya di bagian XAMPP, di bagian htdocs, di mana kita tinggal memasukkan folder gambar yang kita inginkan terhadap bagian login atau out. Nanti kita menyesuaikan dengan nama folder yang dipanggilnya pada VS Code ini. Untuk yang kebetulan yang kita pakai itu untuk nama logonya jadi logo dan logo .2 untuk logo di login dan juga logo tampilan homepage. Mungkin sekian dari presentasi yang kita punya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kalau ada topik lainnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.